dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Mahasiswa. Nah, hari ini saya akan melakukan observasi UMKM yang berada di daerah tempat tinggal saya. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber. Pertama-tama, perkenalkan, saya Rizky Eliana dari Universitas Sarjana Mahasiswa Jakarta. Ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk bertanya-tanya sedikit tentang bisnis yang sedang Ibu jalankan ya. Sebelumnya bisa perkenalan dulu Ibu. Kenalkan, nama saya Bu Erli, penjual jamu keliling. Boleh saya tahu kenapa Ibu memilih bisnis ini? Saya memilih bisnis jualan jamu yaitu pertama-tama untuk menambah penghasilan sehingga bisa membantu kebutuhan keluarga. Di samping itu juga ini merupakan usaha dari turun-temurun, sehingga resep yang kami buat adalah resep yang benar-benar bisa dijaga kualitasnya. Untuk mulai berjualan itu dari tahun kapan ya? Sekitar 10 tahun yang lalu, jadi 2011 saya memulai menekuni bisnis ini. Bisa diceritakan sedikit untuk perjalanan Ibu selama menjalankan bisnis ini? Pada awalnya saya berjualan jamu dengan menggunakan sepeda ontel, itu berjalan kurang lebih 1 tahun. Kemudian untuk menambah pelanggan saya menggunakan sepeda motor, dan alhamdulillahnya penjualan saya bisa meningkat dan jangkauan pelanggan saya juga lebih luas. Sampai saat ini saya menggunakan sepeda motor. Untuk kedepannya apa Ibu ada rencana untuk mengembangkan bisnis ini? Untuk sementara suami hanya memperbolehkan saya berjualan keliling, jadi langsung ke pelanggan-pelanggan saya. Untuk berjualan online sementara belum diizini karena saya masih mempunyai anak kecil, masih butuh dampingan dan waktu yang lebih banyak dari saya. Nanti kalau saya berjualan online takutnya bisa meminta waktu untuk keluarga, itu alasan dari suami saya. Nah, ini kan lagi musim hujan. Gimana cara Ibu biar dagangannya tetap laku? Musim hujan begini memang sedikit banyak mempengaruhi usaha penjualan jamu saya. Saya kira tidak hanya penjualan jamu, usaha-usaha yang lainnya, untuk khususnya untuk jualan minuman mungkin ya mempengaruhi jumlah penjualan. Tapi alhamdulillahnya saya punya pelanggan setia, jadi walaupun hujan-hujanan gitu, saya tinggal membungkus, kemudian ditaruh di rumah, ditaruh di cantokan pintu apa gimana, nanti hitungannya bisa mingguan, bisa berapa kali gitu. Untuk mensiasatinya saya hanya membuat sejumlah dengan pelanggan-pelanggan saya, tidak berani menambah yang lebih karena ditakutkan nanti kalau lebih ya mau dikemanain gitu. Apa yang membedakan produk Ibu sama dengan yang lain? Untuk produk jamu saya ini langsung dari empon-empon yang fresh, rempah-rempah yang segar, jadi bukan dari jamu kemasan gitu, jamu yang kering, tapi langsung diambil dari empat-empat itu, ditumbuk, kemudian diambil sarinya, baru diproses lebih lanjut gitu. Jadi nggak ada bahan tambahannya yang lain. Untuk mengolah jamunya itu sebelum dipasarkan itu berapa lama Ibu? Kurang lebih dari persiapan sampai akhir itu sekitar 2 jaman ya. Mulai dari pemilihan bahan, kemudian dicuci bersih, kemudian kalau saya sangat dulu agar empon-emponnya itu matang secara sempurna, kemudian ditumbuk, kemudian untuk perebusan air kami menggunakan luweng, kalau orang zaman dulu mengatakan seperti ya, tungku, karena untuk pematangan airnya lebih sempurna, terus airnya itu hangatnya lebih lama.
Kalau untuk membeli bahannya apa ada toko khusus? Untuk pembelian jamu, kalau yang kemasan, yang sedan itu memang kami beli dari toko khusus jamu. Tapi untuk empon-emponnya, untuk rempah-rempahnya itu biasanya kami ditawari oleh petani langsung, yang kebetulan mereka pas panen kuntur atau panen kunir atau asem itu langsung ditawarkan kepada kami. Selain harganya lebih murah, juga lebih fresh, lebih segar. Beda kalau kita membeli di toko itu mungkin sudah beberapa minggu atau beberapa jadi kurang segar gitu. Sejauh ini Ibu masarin produknya itu kemana aja? Dari awal sampai sekarang kami memasarkan jamu itu cuma sekitar sini, tetangga, jadi tidak perlu jangkauan yang lebih luas. Mungkin kalau tidak habis itu baru saya ke daerah yang lebih jauh. Tapi untuk penjualan jamu relatif ya sekitar sini, kurang lebih 2 kilometer. Siapa yang menjadi pelanggan utama dalam bisnis Ibu? Kebanyakan dari pelanggan saya adalah ibu-ibu yang baru melahirkan, ibu-ibu yang menyusui itu bisa sampai 2 tahun. Tapi banyak juga anak-anak kecil yang beli jamu, ya mungkin untuk beras kencur atau gula asam itu kan rasanya manis, jadi mereka juga suka. Bisa ditambahkan dengan jamu anak-anak yang kemasan itu yang ada rasa stroberi, buah-buahan atau yang lainnya. Tapi bapak-bapak juga ada, biasanya bapak-bapak yang pekerja gitu, yang membutuhkan tenaga yang agar lebih fit lagi, bisa jamu masuk angin, jamu pepelino atau asam urat juga bisa, kolesterol juga bisa, atau mungkin adik mau mencoba jamu gelar susu juga ada di saya. Gitu. Jadi jangkauannya jamu itu sebetulnya luas ya, tidak terbatas untuk ibu-ibu saja. Tapi kalau pada umumnya memang yang dominannya ibu-ibu. Oh iya Ibu, ini kan lagi masa pandemi. Nah, bisnis Ibu ini tuh kena dampak atau enggak? Sebetulnya untuk masa pandemi tidak berdampak banyak ya dari usaha saya ini. Bahkan awal-awal pandemi penjualan saya bisa meningkat 2 kali lipat bahkan lebih. Mungkin dikarenakan banyak orang yang mencari jamu, mengkonsumsi jamu untuk menambah imun kekebalan mereka. Tapi berjalan seiringnya waktu, karena pandemi belum berakhir, banyak orang yang mungkin kesulitan ekonomi, ya penjualan saya kembali ke semula. Tapi walau seperti itu, saya masih bersyukur karena walaupun keadaan pandemi, penjualan saya masih bisa bertahan sampai saat ini. Boleh diceritakan suka duka selama menjalankan bisnis ini? Ya. Dalam penjualan jamu sebetulnya untuk resiko kerugian itu sedikit ya Dek ya. Untuk sukanya selain menambah penghasilan untuk makan sehari-hari, saya juga mendapatkan banyak teman, banyak keluarga. Di situ kalau ada yang kesusahan atau yang butuh bantuan atau yang lainnya, kita bisa bersosialisasi dengan mereka. Jadi banyak kenalan juga, Ya, kalau dukanya untuk musim penghujan ini ya kalau nggak habis, jadi penjualan jamunya mau dikemanakan, karena kalau kita konsumsi sendiri juga bosan, jadi ya paling dikasihkan ke tetangga-tetangga atau yang biasanya suka minum jamu. Kalau mereka juga sudah bosan ya paling dikasihkan freezer, besoknya jadi es batu. Bisa diminum pas keadaan agak panas gitu ya. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf ya Bu sudah mengganggu waktu. Nggak apa-apa deh. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, biar lebih semangat untuk menjalankan usaha. Yang terpenting usaha
usaha apapun itu pasti ada suka dukanya, nggak boleh pantang menyerah, tetap semangat. Kalau usaha satu tidak berhasil, jangan bosan untuk mencoba usaha yang lain, pasti ada titik terangnya. Ya, pesan dari saya. Terima kasih ya, sama-sama. Nah, ini dia jamu yang diproduksi oleh Ibu Erli. Ada jamu tradisional. Mari kita lihat. Di dalam sini ada juga jamu kemasan gitu, jadi tinggal diseduh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.